Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam kuliah Ramadan dengan tema selesaikan masalahmu di atas sajadah. Manusia tidak lepas dari problematika dan permasalahan. Jika badai masalah menghadang, problematika menghalangi langkah kita, maka jangan lari kemana-mana untuk mencari solusinya. Fafirru ilallah, demikian Allah memberikan panduan. Larilah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu urusan yang sangat penting, menghadapi masalah, maka beliau bersegera mendirikan salat. Bahkan di saat perang, Hudzaifah ibnul Yaman pernah menuturkan bahwa pada suatu malam dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dalam keadaan berselimut, yaitu ketika perang Ahzab. Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga pernah menceritakan dalam perang Khandaq, dalam perang Badar maksud kami, dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat hingga pagi ketika sahabatnya semua tertidur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah berkata kepada Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, dirikanlah salat, tenangkanlah kita dengan salat. Kenapa ketika kita menghadapi masalah kita melakukan salat? Karena apa? Karena perintah Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku, kata Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ini artinya litambih, ingatlah. Bi dzikrillah, kalau jar majrur didahulukan, ini memiliki faedah litakhsis. Hanya dengan mengingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Kenapa ketika menghadapi permasalahan harus salat? Karena salat adalah dalam rangka mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati seorang manusia bisa tenang. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad menyebutkan, innas salata majlabatun lirrizqi, hafizatun lis-sihhah, dafi'atun lil-adha, muttaridatun lil-adwa, muqawwiyatun lil-qalbi, mubayyidatun lil-wujuh, mufrihatun lin-nafsi, mudhibatun lil-kasal. Salat itu mujlibatun lirrizqi, dapat menarik rizki, hafizatun lis-sihhah, dapat menjaga kesehatan kita, dafi'atun lil adza, dapat menolak sesuatu yang membahayakan kita, muttaridatun lil adwa, dapat menolak atau mengusir penyakit, menguatkan hati kita, mubayyidatun lil wajh, dapat menjadikan wajah kita bersinar, mufrihatun lin nafsi, dapat menjadikan hati kita menjadi bahagia, dan mudhibatun lil kasal, menghilangkan kasal atau orang yang malas. Ini subhanallah, salat adalah hal yang luar biasa yang menjadi mi'rajul mu'minin, menjadi tangga hati kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu
yaitu Abdullah bin Abbas yang makamnya ada di Taif. Ini adalah salah satu sahabat yang luar biasa. Ketika beliau mendengar dan diberi kabar kematian saudaranya yang bernama Qussan, beliau yang sedang berada di dalam perjalanan, kemudian menepi dengan kendaraannya, kemudian melakukan salat 2 rakaat dengan memanjangkan duduknya, dan setelah salat baru kemudian beliau melanjutkan perjalanannya. Karena apa? Karena salat menjadi pelipur lara. Salat menjadi penyelesai terhadap segala permasalahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mintalah pertolongan kepada Allah terhadap segala permasalahan yang kita hadapi dengan sabar dan shalah. Kami konsentrasi dalam membahas bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah dengan as-shalah. Apapun masalahnya, baik ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak, masalah dengan masyarakat kita, jangan ragu-ragu, selesaikan semua masalah itu di atas sajadah. Karena Allah telah menjamin siapapun yang menyelesaikan masalahnya melalui sholat, Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Selesaikan dulu masalahnya dengan Allah, pasti masalahmu dapat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah, maka hubunganmu dengan manusia dan dunia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita sedang sujud, maka pada saat itulah kita menjadi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Rawahu Muslim. Ketika hamba sedang bersujud di hadapan Allah, maka pada saat itulah hamba tersebut adalah yang paling dekat dengan Allah. Jika permasalahan itu datangnya dari kesalahan kita, maka yang bisa menyelesaikan masalah itu satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sujud, kita telah dekat dengan Allah yang maha segalanya, yang maha kuasa, maha bisa menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, selesaikan masalahmu di atas sajadah. Maka bersimpuhlah di hadapan Allah. Terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan. Perbanyaklah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah engkau akan menjadi manusia yang berguna dan manusia yang bahagia. Tidak pernah ada satu masalah yang menghinggap pada diri Anda kecuali Anda selesaikan di atas sajadah, maka Allah pasti akan memberikan solusinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.